Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Idam di segmen kesehatan ya. Beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita, baik dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan berolahraga yang rutin. Nah, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana suatu penyakit itu bisa terjadi pada manusia atau pada diri kita. Nah, yang kemarin kita bahas itu baru terkait manusianya. Ternyata dalam teori kesehatan yang bisa menyebabkan seseorang sakit itu tergantung dari 3 hal. Dari manusianya atau istilahnya host, kemudian kumannya atau agent ya, dan yang ketiga ini adalah lingkungan. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Misal, kita sudah berusaha menjadi orang sehat dengan makan makanan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, namun ketika kita tinggal di lingkungan yang mengganggu, seperti mengganggu dari bau menyengat, baik itu dari sampah maupun dari zat kimia, mengganggu dari bising ya, polusi sehingga terjadi gangguan atau polusi udara, polusi suara. Hal ini juga bisa menyebabkan seseorang itu sakit. Atau yang ketiga misalnya agent atau kumannya. Misalnya kita sudah berusaha pola hidup sehat, tinggal di lingkungan yang bagus, ternyata agentnya atau kumannya dalam jumlah yang banyak. Contoh yang baru-baru ini kita lewati atau alami ya, COVID. Jadi kita sudah berusaha di rumah, di lingkungan yang bersih, kemudian menjaga kesehatan fisik, namun karena jumlah COVID itu yang begitu cepat penyebarannya, jumlahnya begitu banyak, sehingga kita pun yang sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan terkena juga dengan COVID-nya. Hal ini menandakan bahwa memang ketiga hal yang saya sebutkan, bahwa host ya atau manusianya, agent atau kumannya, dan yang terakhir adalah lingkungan, sangat mempengaruhi seseorang itu bisa sakit apa tidak. Jadi tidak cukup kita hanya menjaga kesehatan kita dari makan yang bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang berolahraga yang teratur, itu tidak cukup. Ternyata kita harus lengkapi dengan kita menjauhi misalnya lingkungan-lingkungan yang bisa menyebabkan kita terganggu, termasuk juga menjauhi agent atau faktor-faktor yang diperkirakan di situ banyak kumannya. Tidak kemudian juga setelah kami sampaikan seperti ini, kemudian Bapak, Ibu atau pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tidak mau kontak dengan benda-benda, khawatir tertular kuman. Tidak seperti itu. Silakan beraktivitas seperti biasa, silakan bekerja seperti biasa. Bahkan orang-orang yang memang pekerjaannya kontak dengan lingkungan yang tidak bagus, seperti tukang bersih-bersih ya, kontak dengan sampah, itu tidak ada masalah, kerja seperti biasa. Namun setelah bekerja tidak boleh menyentuh apapun sebelum dia minimal mencuci tangannya, atau paling bagus adalah mencuci badannya semua, dalam artian dia mandi. Ini baru bisa kontak. Jadi untuk kehidupan yang sehari-hari yang tidak kontak secara jelas bahwa itu tempatnya kotor atau tidak, sebaiknya setiap habis bekerja dan ingin makan, sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu. Minimal ya sekitar 15-20 detik dengan air yang mengalir. Kenapa? Karena tangan kita ini sebenarnya jika kita melihat di bawah mikroskop atau di bawah alat untuk melihat kuman ya, itu bisa saja banyak kumannya. Makanya sangat dianjurkan cuci tangan sebelum makan. Apakah wajib menggunakan sabun? Bisa menjadi wajib ketika yang kita kerjakan sebelumnya atau yang kita sentuh sebelum kita makan itu mengandung zat-zat kimia yang memang tidak bisa hilang kalau tidak pakai sabun. Atau sebelumnya kita menyentuh benda-benda atau barang-barang yang memang
kita prediksi banyak kumannya, seperti tadi teman-teman atau para pekerja yang harus bekerja memungut sampah, kemudian atau buru-buru pabrik yang harus menyentuh bahan kimia, misalnya semen, misalnya zat kimia yang lainnya, itu sangat diwajibkan untuk sebelum makan mencuci tangannya di air mengalir minimal 20 detik dengan menggunakan sabun, dengan harapan sabun tersebut bisa meluruhkan zat-zat kimia tersebut atau bahkan mematikan kuman-kuman yang nempel pada tangannya. Nah, tapi perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk ikhtiar kita sebagai manusia agar kita tetap sehat. Jangan sampai teori-teori banyak kita sudah pahami, banyak yang kita sudah praktekkan juga, namun kita melupakan Allah yang memberikan kita sehat maupun yang memberikan kita sakit. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa silakan berikhtiar semaksimal mungkin, dan memang Islam mengajarkannya, tapi tetap kita berdoa baik di awal, baik di tengah maupun di akhir, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya diberikan umur yang panjang dan umur yang berberkah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.